Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Oharin dan teman saya Indah Bermatalau. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa sebuah organisasi bisa sukses beradaptasi dengan perubahan sementara yang lain malah kewalahan? Nah, jawabannya ada di dua konsep penting ini, yaitu ekologi administrasi dan manajemen strategi. Di video ini kami akan membahas bagaimana sebuah organisasi itu sebenarnya hidup di dalam sebuah ekosistem dan harus terus menyesuaikan diri dengan lingkungan, mulai dari lingkungan sosial, politik, ekonomi, sampai dengan teknologi. Jadi kalau kamu ingin tahu kenapa kebijakan bisa berhasil di suatu daerah tapi gagal di daerah lain, atau bagaimana pemerintah merancang strategi pelayanan publik, kamu wajib menonton pembahasan ini sampai selesai. Siap? Yuk kita mulai pembahasan mengenai hubungan antara ekologi administrasi dan manajemen strategi. Let's go! Jadi menurut teman Indah, apa sih ekologi itu sendiri? Oke, ekologi itu kalau menurut saya hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Awalnya dipakai untuk ilmu biologi, tapi lama-lama masuk ke ranah sosial, termasuk ke administrasi negara. Intinya manusia itu tidak bisa terlepas dari lingkungan tempat mereka hidup. Gitu. Lalu menurut teman Ima, bagaimana administrasi itu? Ya, seperti administrasi itu seperti kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kalau administrasi negara ya berarti kerjasama pemerintah untuk mengatur dan mengelola sumber daya. Nah, kalau ekologi administrasi itu sendiri seperti apa kata teman Indah? Pertanyaan teman Ima ini sangat menarik ya. Jadi ekologi administrasi itu bicara tentang bagaimana birokrasi dipengaruhi dan memengaruhi lingkungannya, baik lingkungan fisik, sosial, politik, sampai teknologi. Jadi pemerintah itu tidak kerja di ruang yang kosong. Apapun yang terjadi di luar akan berdampak ke mereka. Terus soal lingkungan sosial itu seperti budaya, nilai, dan struktur masyarakat. Ya, contohnya seperti yang kita ketahui, budaya gotong royong dan patronase politik mempengaruhi cara birokrasi bekerja. Dan yang berikut itu lingkungan ekonomi, yaitu seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Yaitu misalnya pembangunan seperti kereta cepat membutuhkan sinkronisasi antara kemampuan birokrasi dan kebutuhan ekonomi. Nah, yang berikut itu ada juga seperti yang tadi, ada lingkungan politik yang dimana dia terdiri atas kekuasaan, stabilitas, serta sistem politik. Jadi contohnya itu seperti desentralisasi, membuat pola kerja administrasi daerah ikut berubah. Dan yang berikutnya itu juga ada lingkungan teknologi, di mana itu dijelaskan bahwa digitalisasi, e-government, inovasi teknologi. Jadi ini sangat mempengaruhi pelayanan publik sekarang. Dan yang terakhir juga, tak lupa juga kita membahas tentang lingkungan global, di mana globalisasi membuat standar pemerintahan jadi lebih terbuka. Yang berikut ada beberapa teori, dan di sini kami mengambil salah satu teori dari ahli yaitu Rings, yang dimana berfokus pada penduduk, sosial, ekonomi, ideologi, dan politik. Yaitu dia terkenal dengan konsep prismatic society, yang dimana masyarakat yang lagi transisi dengan birokrasi sering dianggap gagap karena belum modern dan sepenuhnya. Baik teman, berarti teori dari Rings itu sangat menarik dan dia berfokus pada faktor penduduk, sosial, ekonomi, ideologi, serta politik. Nah, sekarang mungkin kita akan membahas lebih lanjut lagi materi yang berikut itu tentang hubungan ekologi dan administrasi negara. Jadi ada hubungan timbal balik, baik lingkungan memengaruhi kebijakan, tapi kebijakan juga bisa mengubah lingkungan. Jadi dia bisa fungsional atau mendukung, dan dia juga bisa disfungsional atau menghambat. Contoh nyata, proyek kereta cepat, di mana secara teknologi, tapi secara sosial masih ada masalah di lapangan. Jadi intinya itu ekologi administrasi mengajarkan kita bahwa pemerintahan itu tidak bisa berdiri sendiri. Lingkungan fisik, sosial, ekonomi, politik, sampai global semuanya punya dampak. Makanya birokrasi harus terus menyesuaikan diri biar kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya teman Indah, apa yang dirasakan teman setelah mengikuti mata kuliah ekologi administrasi publik? Teman jawab sejujur-jujurnya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan teman. Jadi sejujurnya saat saya mengikuti perkuliahan ekologi administrasi publik itu kurang lebih selama 7 kali pertemuan, ada plus dan minusnya yang saya rasa. Yang saya mulai dari yang minusnya dulu ya.
Jadi kalau yang Indonesia itu saya merasa sangat tegang, teman. Jujur saya sangat tegang di dalam kelas itu, saya merasa tertekan, batin juga tertekan. Pokoknya semua itu saya merasa sangat tidak enak. Terus sebelum mulai perkuliahan itu kan ada beberapa teman mungkin yang sudah pernah mengikuti perkuliahan ekologi ini, mereka tuh sempat bilang, oh dengan ekologi, mata kuliah ekologi itu begini dan begini. Jadi saya sebelum memulai perkuliahan itu sudah merasa tertekan, tekanan batin lah intinya begitu. Tapi itu minusnya ya teman. Terus dengan mereka bilang cara kuliahnya juga seperti ini sudah mereka jelaskan kepada saya. Terus mereka juga bilang ada tugas-tugasnya yang dalam bentuk di-upload ke media sosial mungkin, terus turun ke lapangan langsung. Jadi secara tidak disengaja setelah saya mengikuti perkuliahan ekologi, plusnya itu saya merasa bahwa perkuliahan ini sangat menarik, sangat seru. Saya merasa ditantang juga di perkuliahan ini, itu plusnya karena dulunya saya sangat terpaku dengan mungkin handphone atau AI gitu ya. Tapi setelah saya mengikuti perkuliahan ekologi itu, saya diasah otaknya supaya berpikir lebih cepat, tidak lambat, tidak lelet. Jadi saya berpikirnya itu lebih cepat lah. Jadi saya diasah otaknya untuk berpikir cepat, lebih kritis, dalam memahami materi, dalam memahami soal, pertanyaan, dalam menyanggah mungkin pertanyaan dari teman-teman, jawaban dari teman-teman. Jadi menurut saya perkuliahan ekologi ini memang menegangkan, namun seru. Dan kalau mau misalkan mau diulang lagi untuk mengikuti perkuliahan ini, saya rasa mungkin agak sedikit deg-degan juga untuk mengikuti perkuliahan ini, tapi saya tetap akan menjalaninya gitu teman. Karena perasaan saya tentang bagaimana sih, apa sih pengalaman atau apa sih yang saya rasakan saat saya mengikuti perkuliahan ekologi. Nah, kita lanjut lagi nih pada materi yang sudah kita bahas dari tadi, materi yang seru ini yang sudah kita bahas. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada teman mengenai bagaimana menurut teman hubungan ekologi administrasi dengan manajemen serta model dan proses manajemen strategi. Baik, ya, bayangkan organisasi itu kayak makhluk hidup. Dia tinggal di dalam ekosistem yang isinya masyarakat, politik, ekonomi, teknologi, dan sampai pada kondisi geografis. Nah, makhluk hidup yang kan harus menyesuaikan diri sama lingkungannya biar tetap hidup kan. Begitu juga organisasi, terutama organisasi pemerintahan. Jadi ekologi administrasi itu sendiri yaitu bagaimana kita melihat organisasi seperti makhluk hidup yang tinggal di dalam sebuah ekosistem, misalnya pemerintah yang tinggal di dalam ekosistem masyarakat, politik, ekonomi, dan teknologi. Dan yang kedua itu manajemen strategi, yaitu adalah cara organisasi untuk menyusun rancangan jangka panjang supaya bisa bertahan, berkembang, dan mencapai tujuan. Jadi kalau berbicara soal lingkungan, ia itu dapat berubah-ubah, misalnya ada perubahan teknologi, kebijakan, atau kebutuhan masyarakat, yaitu organisasi harus menyesuaikan diri. Jika tidak menyesuaikan, yang berikutnya itu formulasi strategi, yaitu mau pertumbuhan atau stabilitas atau adanya perlunya efisiensi. Saya rasa kita memerlukan perbaikan gizi anak atau penyuluhan kepada ibu hamil serta penyediaan posyandu keliling yang dimana kita membutuhkan edukasi kepada masyarakat. Yang berikut implementasi. Teman Indah coba menjelaskan seperti apa implementasi itu. Oke, jadi menurut saya kalau teman bertanya tentang implementasi, menurut saya implementasi ini bagian paling capek. Kenapa saya bilang paling capek? Karena dia itu mengubah struktur, melatih SDM, dan juga menyiapkan anggaran serta bangun sistem. Jadi menurut saya implementasi itu bagian yang paling capek. Di sini saya sebagai mahasiswa administrasi publik, saya memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan saya, ekologi administrasi publik itu seperti cara birokrasi beradaptasi dengan dunia luar, mirip ekosistem alam. Di era sosial sekarang dengan medsos dan digitalisasi, administrasi publik harus lebih transparan dan partisipatif. Misalnya pakai e-government biar warga juga ikut menyuarakan. Tantangannya jaga keseimbangan antara teknologi seperti AI, big data, sama nilai sosial seperti keadilan dan privasi biar tidak ada kesenjangan. Terima kasih karena sudah ada partisipasi dari teman-teman semua. Kami harap teman-teman bisa menonton video kami ini tentang pembahasan ekologi ini. Minta maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata kami atau penjelasan kami kurang.
menjelaskan dengan baik. Kami mohon maaf dan terima kasih. Untuk See you. semua.